Oh, 269. Maju itu ayat ya, 269. Ya, Al-Baqarah 269. Ya. Nah, jadi itu yang membuat Luqman menjadi istimewa, karena di awal cerita Luqman itu walakat ataina Luqman al-hikmah. Nah, hikmah inilah yang membuat dia ya menjadi cerita sepanjang masa sampai hari kiamat. Ilmu. Nah, ceritanya kata Allah, Luqman itu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Isqala Luqman ibni wa huwa ya'izu. Nah, kata ya'izu ini, ya'izu itu dari kata wa'aza. Wa'aza itu artinya nasihat yang menyentuh perasaan. Itu namanya wa'aza. Coba nanti Bapak Ibu baca surah An-Nisa ayat yang ke-34. An-Nisa ayat 34. Ya, An-Nisa 34. Kalau kamu mendapatkan istrimu berbuat apa? Membangkang. Kalau istrimu membangkang, wallati takhafuna nususahunna. Kalau istrimu membangkang, semua kehendak dikasih, semua keinginan dipenuhi, semua permintaan diberikan, tapi membangkang juga. Kata Allah begitu ya, ada perempuan yang tipikalnya begitu dulu. Udah semuanya dapat, tapi membangkangnya tidak berhenti juga. Itu tuh. Apa perintah Allah kalau istrimu membangkang? Fa'izuhunna. Nah, izu ya. Nah, izu. Ya, izu itu sama dengan kata ya izu. Wa'azah. Izu itu amarnya, bentuk perintahnya imperatif namanya. Jadi kalau istrimu membangkang, beri nasihat yang nasihat itu menyentuh perasaannya. Nah, itu maksudnya begini. Jadi kalau istri melawan, menjauhi panjang sekali, itu betul. Ya. Jadi nasihatnya itu menyentuh perasaan dia. Itu kenapa perintah kepada suami agar menasehati istrinya, pilihan katanya izu wa'azah. Karena nasihat itu bisa fansahu, nasihat itu bahasa Arab, nasaha yang sahu, fansahu bisa, ya. Atau kasih pelajaran fa'alimu, ajarkan sesuatu padanya, kasih dia ilmu, tapi tidak izu. Jadi istri itu tidak bisa dimarahi, disalahkan saja tidak bisa, apalagi dimarahi. Cara terbaik sentuh perasaannya. Itu makanya kata Ali Rasul begitu, sentuhlah dia tepat di hatimu, dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi begitu, memang ya jauh perasaan, gitu. Tak boleh dengan emosi, dengan nada tinggi, lawannya. Coba ibu kalau salah, disalahan, ibu mana kerja itu salah kok, maka ibu salah ancam saja, makanya tak bisa, ya harus izu. Nah, makanya kata Allah, kalau istrimu berdurhaka, maka izuhunna itu maksudnya nasihati dia, tapi nasihatnya sentuh perasaannya, gitu ya. Itu kenapa kematian dalam hadis sahih disebut wa'izun. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'izah. Tidak ada pelajaran yang paling menyentuh perasaan kecuali melihat kematian. Ibu kalau dikasih tahu tentang kematian, diceramahi tentang kematian, tak kalut malah, ya kan? Tapi kalau ibu cari orang mati itu, bergetar hati kan, ya kan? Sadar kan, ingin menambah ibadah suatu langsung itu.
kematian itu wa'izah, pelajaran yang paling menyentuh perasaan. Itu makanya kalau kita lihat orang mati sering-sering itu lunak hati kita. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kalau lihat orang mati itu dilihat wajahnya. Ya, datang ke tempat dia lihat wajahnya, baru lunak hati kita itu. Bapak begitu. Karena itulah kematian itu disebut Nabi wa'izah. Ya, pelajaran yang paling menyentuh kematian. Jadi kata wa'azah, ya'izu, izu, wa'azah itu artinya pelajaran yang tidak hanya bobot informasinya yang besar, tapi sentuhan emosinya juga besar. Itu namanya wa'izun. Ya. Nah, Luqman diceritakan di ayat 13 itu setiap hari selalu memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh perasaan anak-anaknya. Makanya kata yang izu ini Bapak Ibu, ini namanya fi'il mudhari'. Mudhari itu present continuous. Jadi Nabi Luqman itu kalau kasih nasihat tidak sekali seminggu, tidak kapan mau saja. Setiap hari Luqman itu selalu mengalokasikan waktu untuk menasihati anak-anaknya. Makanya bapak-bapak penting. Kadang kita ini pagi-pagi pulang malam anak ibu ya sekolah di ibunya, pulang sekolah di ibunya, tugas di ibunya, ya kan? Mampir kantor ibunya, semua ibunya. Apanya tidak ada urusan. Padahal nanti yang akan dipersoalkan kalau anak ini tidak pas agamanya, bapak, bukan ibu. Karena nanti fulan bin fulan, bukan fulan bin fulana. Ibu hanya melahirkan, menyusui, stop, selesai sampai di situ. Tidak ada lagi urusan itu. Selanjutnya tugas bapak itu. Maka bapak-bapak ini perlu punya alokasi waktu untuk anak-anaknya seperti Luqman. Itu makanya yang izin disebutkan fi'il mudhari, continuous pekerjaan itu. Setiap hari ada pelajaran, ada nasihat untuk anak-anak. Wajib hukumnya itu sebagai ayah. Ya. Jangan dibebankan di ibu kita semua. Karena ibu tidak bertanggung jawab soal agamanya. Yang bertanggung jawab soal agama itu bapaknya. Makanya fa'abawah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Abawah di situ bukan walidain. Bapaknya yang bertanggung jawab menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi, bayi atau guru itu abawah, bapak, bukan ibu. Ya, itu makanya Luqman setiap hari selalu kasih nasihat-nasihat pada anak. Makanya bapak-bapak sesibuk apapun, siapkanlah waktu agak berapa jam, setengah jam, 1 jam untuk anak-anak kita. Lihat dia ibadahnya, tanya itu salatnya, bagaimana hari ini. Wajib itu Bapak. Itu Bapak Ibu perlu menjadi suami yang berilmu kayak Luqman ini. Ya. Gagah kayu penting, tapi yang berilmu itu penting. Padahal isu ibu, anakku cari isu ibu sudah. Ya, aku carilah suami yang berilmu, alim. Ya kalau gini belajar ya. Ini lah pelosok. Kali buka ya, benar kan? Menantu lah ya. Kalau gini kan ada terlosok, ya kan? Itu sudah. Memang makanya itu kenapa Luqman pada anaknya jadi baik. Karena ayahnya, dia faktor ayah. Karena ayah yang mendidik setiap hari itu, yang isu ya. Nah itu kenapa katanya yang isu mudhari. Dan kenapa pilihan yang izu bukan yang sahu, bukan nasihat, tapi yang iz. Ya sama-sama nasihat itu, cuma beda bentuknya antara wa'izun dengan nasihat itu beda. Kalau nasihat, jangan coret buku, jangan sobek buku, jangan jual buku kayak gini-gini. Itu nasihat, tetapi tidak menyentuh perasaan.
yang menyentuh perasaan itu taman dong orang ini, aku baru nak dewasa. Apa itu anak-anak itu memang harus perasaan yang sentuh itu pelajaran ya. Ibu kalau bagi nasihat ke anak, jurasu. Kalau logika dan murid, apalagi jo emosi, anakku itu perasaan menasehatinya. Karena begitulah Luqman dilakukan. Nah, apa nasihat Luqman yang pertama? La tusyrik billah. Ini ya. Jangan kalian pernah menyekutukan Allah. Nah, ini larangan pertama nih nasihatnya. Asyirku, syirik. Jangan berbuat syirik. Ini pokok ibu ya. Ada sekian banyak nasihat Luqman, tapi yang di puncak nasihat itu syirik, tauhid. Intinya tauhid. Semua orang tua yang paling dia prioritaskan untuk anak-anaknya tauhidnya. Ini pokok untuk kita semua. Tauhidnya yang pertama, ibadahnya mungkin tidak. Kalau tauhidnya sudah benar, maka syirik jangan. Syirik ini ibu ya secara sederhana ya menyekutukan Allah ya, menjadikan tandingan bagi Allah, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Karena syirik itu ada dua, ada syirik akidah, ada syirik ibadah. Orang-orang Arab dulu, orang Quraisy dulu, orang jahiliyah, mereka itu syiriknya dalam ibadah saja, tauhidnya masih beriman kepada Allah. Cuma dalam ibadah mereka syirik. Itu makanya surat tauhid 2 yang disebut dengan surat Ikhlas. Ya, ada 2 surat Ikhlas. 1 Al-Ikhlas, 2 Al-Kafirun. Makanya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun sepaket dibaca ini. Di sholat witir Nabi selalu baca Sabihis Rabbikal A'la, lalu Al-Kafirun, lalu Al-Ikhlas. Di sholat maghrib Nabi selalu baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena ini surat tauhid. Al-Ikhlas tauhid secara rububiyah akidah, qul huwallahu ahad, ya, lam yalid wa lam yulad, itu tauhidnya rububiyah akidah. Al-Kafirun tauhid uluhiyah ibadah, la a'budu ma ta'budun. Makanya tauhid itu ada 2. Ada tauhid rububiyah, Rabb, ada tauhid uluhiyah namanya. Rububiyah itu mentauhidkan Allah sebagai pengatur, pencipta. Ya, Allah satu-satu yang mengatur dan yang mencipta. Kalau uluhiyah bertauhid dalam ibadah, wajjahtu wajhiyah lillazi fataras samawati, itu namanya tauhid uluhiyah dalam ibadah. Lawannya syirik. Bisa syirik dalam akidah, bisa syirik dalam ibadah. Dua-duanya dosa besar dalam ibadah. Apakah dalam akidah berbuat syirik, apakah dalam ibadah berbuat syirik? Dalam akidah paling banyak nih. Kalau dalam ibadah apa? Bisa ibu bapak berkata itu dokter tua UB ini sebanyak paten. Apa aja penyakit bisa sehat. Itu syirik. Karena ibu sudah meyakini bahwa obat dokter itu yang menyembuhkan. Padahal Allah satu-satunya Rabb yang menyembuhkan. Faiza maritu fahuwa yasfini. Begitu kata Ibrahim itu. Siapapun yang sakit, kesembuhan hanya dari Allah. Obat jalan sehat. Dengan obat yang sama ada orang sehat, dengan obat yang sama penyakit sama ada orang mati. Di dokter itu ada orang mati. Sebanyak yang sehat, sebanyak yang mati, kita ada dokter itu. Apa mati karena dokternya? Enggak. Rab. Cuma ada sebab. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini sebab inilah yang menentukan, bilang sini.
semua kayu yang mana dia rajin bekerja siang malam datang dua kartu bekerja kayu sendiri. Berarti itu meyakini bukan Allah yang menjadikan dia kaya, yang menjadikan dia besar bagian, karena usaha dia yang menentukan segalanya. Usaha itu sebab dia menjemput rezeki. Andai dia tidak bekerja keras pun rezekinya tetap terima sebanyak yang dicatatkan Allah. Makanya nanti coba Bapak baca surah Az-Zukhruf ayat 32. Surat 43 ayat 32. Ya, surat 43 ayat 32. Namun qasamna bainahum, ini ya, ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi dunia di antara manusia, dan kami lebihkan bagian itu satu dari yang lain. Jadi ibu kaya bukan karena pandainya ibu cari duit. Banyak orang pintar dari itu, banyak orang pendidikan lebih tinggi dari itu. Kenapa tak kaya nih? Karena Allah yang membagikannya lebih untuk ibu dari suatu. Maka kalau orang hasad dengan nikmat orang, dihapus semua amalnya karena dia tidak beriman dengan Allah sebagai Allah. Syirik dia. Dan syirik itu konsekuensinya memang menghapus amal. Coba Bapak baca nanti di surat ya Al-An'am ya ayat yang ke-65, Az-Zumar 65. Surat 39 ayat 65. Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. Ya. La'in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, semua amalmu akan hilang. Ibu, kalau ada keyakinan-keyakinan seperti tadi, amal itu sia-sia semua. Kalau ibu percaya orang itu kayu dan kerja keras, maka amal itu hapus. Kenapa? Karena ibu tidak percaya Tuhan sebagai Rabb. Ada yang lain yang menentukan. Maka syirik itu kezaliman besar, karena orang syirik itu menzalimi dirinya sendiri. Sekian banyak amal yang berbuat susah payah siang malam hancur semua karena keyakinan tadi. Maka tak boleh meyakini ada yang menentukan selain Allah. Tidak boleh. Syirik memang tak boleh. Banyak juga dia keyakinan begini. Oh, tak boleh beralih hari Selasa. Ya, hari Selasa atau hari siang. Tak ada hari siang. Coba tunjukkan mana hari siang. Ada hari siang. Tak boleh pakai yang kodi balik. Siko kamar hotel itu kamar balik. Kamar hotel itu balik. Tidak ada ya. Apa kalau pakai hotel ada kan 13. Coba minta kamar nomor 13. Tidak bakal ada. Kenapa? Dia yakin ini mudarat, ini angka ini. Itu habis semua amal. Hilang semua amal kalau ada keyakinan begitu. Tidak ada, angka sama saja. Apa bedanya 12 13? Ya. Tidak boleh beli rumah tusuk sate. Sate ya. Ya, jadi kalau rumah tusuk sate itu siap. Ya. Syirik. Kalau yakin apa itu percaya, itu habis semua amal. La'in asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah. Bila kau berlaku syirik, semua amalmu hilang. Hilang. Karena tidak ada yang bisa memberi mudarat. Makanya kalau keluar rumah pagi berdoanya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama'i wala fil ardi, wa huwal aliyyu wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat di langit atau di bumi kecuali karena izin Allah. Maka tidak boleh itu meyakini begitu. Ada dulu ibu kalau kamu ke rumah itu menggali fondasi pada akhirnya dulu. Ya,
pada arah itu syirik. Ya apa bisa pulang tadi berjatuh? Ya masa bodoh-bodoh Pak. Ya itu syirik. Nabi ayam dia masalahnya. Bahkan di kampung saya itu kalau kamu ke sawah ke serentak. Biasanya mencapai kabau di Kapalo Banda. Jadi ada muara hulu sungai. Di hulu itu sempit ke bawah itu. Darahnya dengan keyakinan dihanyut ke sawah-sawah, membuat hama-hama hilang. Syirik. Ya. Tapi dikasih tahu mereka tidak juga begitu, karena sudah tradisi kan. Tapi yang begitu pun semua amalnya hilang tuh, makanya kata Luqman, syirik itu kezaliman yang paling besar. Karena yang engkau zalimi dirimu sendiri. Engkau kalau ada keyakinan begitu, habis semua amal. Tuh di surah Zumar 65 tadi. Layak batanna amal. Ya. Makanya tidak boleh ada keyakinan seperti itu ya. Ini banyak ya di tengah masyarakat sampai sekarang nih keyakinan yang salah itu. Ya. Ada juga Bapak Ibu ya katanya gini. Ini kalau jenazah mayat tidak boleh dibawa pulang. Dia. Jadi jenazah ini kalau dibawa ke masjid nanti jalannya tidak boleh balik ke rumahnya. Iya sampai sekarang itu. Maka dicari jalan yang lain. Pokoknya jenazah tidak boleh lewat lagi di rumah. Kalau sudah keluar di rumah tidak boleh lagi balik ke rumahnya. Nanti dijemputnya pula yang di rumah. Memangnya? Itu nggak masalah ya. Itu syirik. Ya itu yang Allah sebut tadi. Ya, itu yang kata Luqman itu yang pertama diingatkan jangan syirik, jangan jadikan Allah itu ada tandingan. Semuanya Rabb Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang bisa mengatur, yang menentukan, yang mengubah kecuali hanya Allah. Makanya jangan yakin begitu itu. Ya. Jadi aku namo gagal menikah gara-gara namo pun ada cocok. Ya teman saya itu gagal menikah ibu. Gagal dia menikah gara-gara katanya namanya tidak cocok. Bisa lah itu pula nama cocok. Ya, itu yang syirik namanya itu ya. Ya kata Luqman itu nasihat pertama ya. Karena ini kesyirikan itu sampai hari kiamat ini. Ya. Dalam soal akidah payah memindahkan syirik itu. Ya, dulu memindah penyakit kaya bagaimana? Malah kekaya memindah penyakit. Iya. Menanggapi kami kalau yang jadi potong satu itu syirik juga Pak. Iya, keyakinan begitu tuh syirik itu, ya boleh. Yang tak tahu ya tak apa-apa, ya diampuni. Yang kan kita tahu. Nah, itu ya. Itu nasihat pertama. Nah, kalau soal ibadah, syirik yang paling bahaya itu kan syirik kecil kata Nabi. Namanya riya. Itu makanya riya nanti di surat Al-Baqarah 264 itu ya. Ya kata Allah. Kan tadi apa prinsipnya syirik? Menghapus semua amal ya. Kan begitu kata Allah kan? Kalau kamu berbuat syirik kata Allah, maka semua amalmu akan hilang. Nah itu bukan disebutkan di Al-Baqarah 264. Ya, apa kata Allah? Jangan kalian menghapus pahala amal kalian dengan cara menyebut atau memamerkan, gitu ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Jangan kau hapus pahala ibadahmu dengan cara menyebutnya atau menampakkannya. Tadi kata sini menghapus amal, gitu kan? Berarti menceritakan amal dan menampakkan amal itu syirik.
Karena sama-sama menghapus amal, gitu kan? Di Az-Zumar 65 tadi, kalau engkau berbuat syirik, semua amalmu hapus. Dan di Al-Baqarah 264, kalau kau ceritakan amalmu atau kau tampakkan amalmu, maka hapus. Berarti kan sama tuh. Itulah dasarnya menceritakan ibadah dan memamerkan ibadah itu kesyirikan, karena sama-sama menghapus amal. Nah ini yang banyak nih, terutama mencari Tuhan ya. Ibu tidak tahu orang tahajud tadi malam, cuma ibu sampaikan dalam WA grup tahajud, ibu tahajud. Itu habislah amal itu tadi malam. Karena ibu sudah menceritakan ibu tahajud. Orang tak lihat ibu tahajud. Itu disebut manna, menceritakan amal kepada orang. Ibu pergi umrah, tak tahu orang ibu pergi umrah, tapi pulang umrah, setiap orang datang ke rumah dia cerita kalau umrah begini. Nah, sudah selesai. Nah ya, apalagi nah, kalau sudah di-upload di media sosial, itu riya namanya. Karena ini syiriknya ada dua ya, ada manna, ada riya. Nah, dua itu, dua-duanya syirik. Manna itu syirik, riya itu syirik. Kalau manna itu orang tidak lihat, tapi orang dengar ceritanya. Kalau riya itu orang terlihat. Itu makanya ya, ibu kalau pergi umrah tuh HP itu dikunci saja. Selfie juga panjang. Ibu saja dari bandara nih, selfie juga panjang. Nah, kalau selfie disimpan apa? Tapi selfie kok langsung di-update, langsung update status, tidak tahu status. Nah, itu doa, ya kan? Alhamdulillah sudah sampai di Ka'bah. Untuk apa? Memang ibu untuk apa? Kasih tahu orang untuk apa coba? Ya tujuannya supaya orang kan puji itu. Kan dikasih tahu ke orang itu tujuan hanya itu, supaya dipuji orang. Malah umrah ibu bagi dia. Lama dia, iya lah, kan kampek mana? Ada tiga tidak apa. Yang kampek itu ria, yang tiga sama itu mana? Alhamdulillah lah, kau yang kampek mah, berarti yang kampek itu ya, berdapat kurang. Dan tiga sama itu mana? Macam itu kurang. Tapi sebelum tak kezaliman namanya. Itu kenapa kata Luqman syirik itu lazulmun azim. Kita menzalimi diri kita sendiri. Bayangkan itu berpuluh-puluh tahun kita beribadah, capek, lelah, tapi sok. Apa nak zalim kita pada diri kita tu? Itu kenapa Allah kata, Luqman berkata ke anaknya jangan syirik ya. Karena syirik itu dosa atau kezaliman yang paling besar. Kita menzalimi diri kita sendiri. Memangnya ibu bapak dipuji-puji orang itu tak apa-apa. Kalau pun dicaci maki orang memang ada yang berubah. Tidak begitu juga kita. Lidah manusia tidak akan berubah hidup kita. Mau dipuji, mau dicaci, hidup kita tetap juga sesuai kalau Allah itu. Ya kan? Nah, sibuk dengan perhatian orang itu yang jadi masalah. Ini syirik dalam ya ibadah. Ini banyak juga kita nih ya, apalagi di musim-musim yang teknologi ini paling banyak syiriknya dalam ibadah. Kenapa ibu? Ya kalau memang kita ingin menebarkan kebaikan, tidak apa-apa. Ya misalnya aku bikin konten, ada sesuatu kebaikan yang harus disampaikan ke orang banyak. Jadi kalau kita cari orang satu-satu terbatas. Sekarang sudah media sudah masif, bagus. Tidak selalu guru menampakkan amal itu. Nanti baca di Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Ya, Al-Baqarah
271. 21. Ya. 271. Coba ayatnya. Nah, ya. Jika kau menampakkan sedekah itu baik. Nah, baik ya. Nah, itu artinya kan tidak buruk. Menampakkan ke orang ibadah kan. Tapi catatannya kalau aman dari riya tadi. Kalau ibu tidak merasa aman dari riya, maka jangan tampakkan. Jika kamu sembunyikan, yang lebih baik kata Allah. Kalau tidak akan aman dari riya, sembunyikan. Kalau aman dari riya, tampakkan. Karena boleh jadi ini jadi jalan pula orang berbuat baik. Dapat pahala bonus kita karena menjadi jalan bagi orang berbuat baik, gitu kan? Tapi setan tetap terbang tinggi. Kalau mulai ibu bahagia dipuji, stop. Berarti ibu dah kena. Yo ciri riya itu menikmati pujian. Sajuta. Belum tentu ibu riya. Jadi memotivasi yang lain. Dan benar saja ada ibu di pojok sana yang punya toko ame. Ibu kok mau coba pun sebentar. Ibu mau jual ame 5 juta deh. Berarti ada juta ibu tahu dari itu. Kan mana jatuh. Tapi kan ibu banyak sedekah ya. Jadi kalau boleh ibu senyum, ya ada dia gitu deh. Kalau dia gitu deh kan. Enggak sederhana menurut saya tadi sudah banyak yang begini. Kalau lah mulai bahagia dipuji, berarti tidak tampak dia itu. Karena itu. Nah makanya kata Allah, syirik itu la zulmun azim. Itu ya nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, syirik itu bukan salah dan terima, habis amalnya. Kata Allah tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik, semua amalmu menjadi hancur lebur. Tidak boleh tersisa. Yang tidak diterima 40 hari itu kalau dia makan minum yang haram. Siapa yang minum khamar walaupun seteguk, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah, ditolak salatnya 40 malam. Kenapa? Karena makan minum itu jadi darah daging selama 40 hari dia dah hilang di badan kita. Kalau haram berarti dia najis. Berarti tubuh kita bernajis. Allah tak menerima yang tidak bersih. Siapa yang makan sesuatu yang haram, man akala luqmatan minal haram, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah, Allah tak menerima salatnya 40 hari pula. Karena itu makanan kita ini sampai puluh hari hilang itu. Ya, dan selama itu dia kotor pada kita. Maka semua persembahan kepada Allah ibadah ditolak. Karena dia kotor. Allah itu maha bersih, tidak menerima yang kotor-kotor. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah maha bersih, tidak menerima yang tidak bersih. Itu maka itu kalau banyak dosa hati dari terima Allah. Dari terima. Karena yang diterima dia bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kapan ibu boleh pulang kepada Allah? Kalau sudah bersih. Itu makanya Nabi sebelum mati bertobat dulu. Ya, idza jaa nasrullah wal fath wa aidan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ibu kalau udah istighfar udah banyak, ya udah banyak minta ampun menjelang mati diterima. Lu baca urusan darah udah kecil. Perhatian dulu. Ya itu. Makanya amal-amal orang yang makan haram, minum haram ada diterima 40 hari. Tapi kalau syirik bukan tidak diterima, habis
Semua amal yang riya, yang sum'ah, apakah termasuk keyakinan-keyakinan seperti yang tadi itu? Maka semua amalnya hilang. Karena amal itu baru dibalas Allah kalau dia beriman. Baca nanti di surah An-Nahl ya. Kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. 16:97. Nanti baca di An-Nahl ayat 97. Kapan amal bapak itu dinilai Allah? Kalau beriman, bertauhid. Kalau tidak beriman, ya tidak ada nilai itu, hilang. Nah, orang syirik ya tidak beriman namanya. Itu maka ada nilai bagi amalnya hilang semua. Nah itu, ini nasihat pertama ya. Makanya ibu tolong dijaga ya. Ini perkara tauhid ini, ya. Ini perkara serius. Ini nasihat Utsman yang pertama. Masalah tauhid.